Mahabharata episode pertama dimulai dengan menampilkan sebagian besar karakter utama dari Drisma ke Draupadi, dan kemudian kita dibawa ke perjalanan besar di perairan Gangga dari dalam pegunungan, dan di mana Santanu duduk berpegangan tangan dengan Satyavati. Santanu memberitahunya bahwa dialah tempat yang mendapatkan kedamaian. Mereka pun melakukan pembicaraan mesra dan kemudian mereka melihat ikan emas mendekati mereka. Satyavati sedang memburunya. Dia berusaha mendapatkan ikan emas tersebut, tapi akhirnya dia terluka. Santanu pun akhirnya memberikan obat untuk lukanya dan mengatakan padanya untuk mengendalikan keinginannya. Tapi Satyavati, wanita ambisius, dia selalu membenarkan ambisinya. Santanu menertawakannya dan kemudian meninggalkan mereka, dan datanglah di tengah-tengah suasana hijau dan biru. Krishna pun mulai diperkenalkan. Krishna bertanya-tanya, di antara lembah yang paling indah, air dan pepohonan, bunga-bunga serta keindahan apa yang ada, dia ceritakan tentang manusia yang dikelilingi olehnya. Bagaimana keinginan menentukan kepribadian manusia, dan itulah yang menuntun pada Mahabharata. Bulu meraknya kemudian terbang dan membawa kita ke sebuah desa kecil di Hastinapur. Kita memiliki Hastinapur yang dijarah oleh iblis yang tampak aneh. Semua orang menangis untuk raja mereka Santanu. Seorang anak laki-laki kemudian menabuh drum untuk memberitahu raja. Seorang wanita sementara itu menangis bahwa siapa yang akan menyelamatkan Hastinapur, karena akan ada kutukan di Hastinapur. Itu harus disembuhkan dengan yagna yang tidak dapat dilakukan karena Santanu tidak punya istri. Sesaat kemudian Devadut berlari melintasi. Dia datang dan menyelamatkan bocah kecil itu dengan terbang di antara bocah kecil dan raksa. Dia menantang raksa dan membuangnya ke kiri dan kanan. Akhirnya dia pun mengalahkannya dan mengatakan untuk tidak memasuki tempat Bravatansis. Raksa pun menjawab bahwa Bravatansis melanggar batas mereka. Jadi ahli irar kami Devdut mengomunikasikan raksa bahwa Bravatansis dan raksa akan menjaga wilayah mereka sendiri dan membebaskan penduduk desa. Santanu pun datang dan menyerang raksa. Dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa raksa telah menyerah dan sekarang mereka tidak boleh menyerang. Ego besar Santanu terluka. Dia kemudian mengatakan bahwa dia tidak bisa diperintahkan dan otoritas apa yang dimiliki pemuda itu. Mereka pun memperdebatkan kemampuan mereka dan Santanu kemudian memberitahu Devrat untuk menunjukkan kemampuannya. Bagaimana dia akan membiarkan raksa pergi. Devdut pun berkata bahwa Gangga akan menghentikan alirannya. Dia akan menciptakan jalan bagi raksa. Santanu mulai sedih. Dia berkata bahwa Gangga berhenti untuk siapapun. Devdut mulai menarik busurnya. Devdut kemudian maju ke depan dan menembakkan panah ke udara. Panah pun menuju langit dan kemudian melakukan somersault dan menghentikan aliran Gangga. Santanu benar-benar bingung. Dia pun kemudian mengatakan bahwa bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana Gangga mendengarkan anak itu. Gangga pun keluar dari Gangga. Dia kemudian berkata bahwa seorang ibu selalu mendengarkan anaknya. Dia pun memberitahu Santanu bahwa Devdut adalah dia dan putra Santanu. Sebelum 25 tahun janji yang dia buat, dia akan memenuhinya, dan sekarang dia akan memberikan putranya kembali padanya. Dia pun kemudian memperkenalkan ayah dan anak. Mereka pun bertemu sebagai ayah dan anak. Mereka pun berdamai. Santanu kemudian datang ke Satyavati yang mengukur kebahagiaannya dan menanyakan alasan perayaannya di Hastinapur. Dia pun berkata kepadanya bahwa putranya telah kembali. Satyavati kehilangan semua senyumannya. Dia pun mulai mengejek Santanu untuk pindah ke sini dan menjual ikan bersamanya. Santanu menertawakannya. Dia mengira dia bercanda,
Tapi Satyavati berkata kepadanya bahwa dia tidak akan menikahinya karena putranya sekarang adalah seorang pangeran. Putranya tidak memiliki kesempatan untuk menjadi raja. Santanu kemudian memberitahunya untuk menghentikan omong kosongnya. Tapi Satyavati memberinya contoh aneh tanpa rumput di bawah pohon besar. Santanu akhirnya meninggalkannya dan mencapai suatu tempat. Dia pun masuk dan melihatnya dengan perasaan pasrah. Saat itu Devrata masuk hanya dengan mengenakan dhoti. Dia melihat Santanu yang kesal dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Santanu tidak berkata apa-apa dan mengumumkan bahwa dia adalah pangeran. Mereka kemudian memandikannya di tengah darbar dengan susu dan menobatkannya sebagai pangeran. Mereka semuanya memuji saat dia bersiap sebagai pangeran. Santanu mulai menatapnya dengan bangga dan sedih juga. Devafrut merasakan bagaimana kesedihan ayahnya. Dia kemudian bersumpah untuk menemukan alasan kesedihannya. Devafrut terbang ke desa Satyavati untuk mengajar kebenaran. Satyavati setelah memberikan banyak idiom dan contoh ejekan mengungkapkan bahwa Devafrut sendirilah yang menjadi sumber ketidakbahagiaan ini karena dia akan menjadi pangeran, dan itulah alasan yang tepat Satyavati tidak akan bisa menikahi Santanu. Dia khawatir tidak hanya tentang mengkhawatirkan anak-anaknya, tapi dia juga mengkhawatirkan putra-putranya yang akan melupakan seni menangkap ikannya. Devafrut tercengang dengan ini. Satyavati pun mengatakan bahwa Santanu tidak dapat memiliki semuanya. Dia harus memilih antara menjadi pangeran ataupun menjadi penangkap ikan. Dia pun berkata bahwa dia akan menyelesaikan ini dan pergi ke arah Gangga. Dia kemudian memotong tangannya. Tetesan darah bercampur dengan air sungai dan jenis gunung berapi erupsi dari air. Langit pun akhirnya menjadi merah. Saat Devrata melanjutkan untuk mengambil sumpah yang akan mengubah nasib suatu negara selamanya, dan kemudian memberi jalan kepada pertempuran besar. Devrat kemudian memanggil Devi Gangga untuk hadir sebagai bukti janjinya. Dia pun memotong tangannya dan meneteskan darah di sungai Gangga dan air pun meledak. Awan gelap berkumpul. Satyavati kagum. Devrat bersumpah bahwa dia akan mengamankan masa depannya, anak laki-lakinya. Dia akan memastikan bahwa mereka duduk di atas tahta, dan untuk ini dia tidak akan menikah. Dia akan mengikuti Brahmacharya seumur hidup. Satyavati pun terkejut dan Santanu mencapai tempat terkejut dan terluka. Dia pun bertanya kepada Devrat. Dia telah mengambil janji yang begitu kuat. Bagaimana bisa dia akan membayar bantuan ini? Devrat pun kemudian berkata, itu adalah tugasnya. Santanu kemudian meminta Devrat untuk meminta satu keinginan, dan ia meminta untuk mengabulkan keinginannya sampai tidak terciptanya perdamaian dan keadilan di atas tahta Hastinapur. Dia tidak akan mendapatkan kematian. Santanu pun memberkatinya dengan keinginannya. Dia tidak akan mati sampai dia mau. Dia pun akan memilih orang yang akan membunuhnya, dan untuk sumpah ini dia akan ditunjuk sebagai bis di masa depan. Adegan pun kemudian berubah. Setelah 25 tahun di Pancal, raja-raja telah menangkap Fitzfir, pangeran dari Hastinapur. Dia telah membakar tanaman dan memasuki secara ilegal dalam dosis alkohol, dan dia harus mendapatkan hukuman mati. Dia yakin Besem pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Raja kemudian memerintahkannya untuk meregangkan tangannya dari kedua sisi. Saat mereka mulai, dua anak panah pun datang padanya. Dia pun memotong talinya dan terjatuh. Besem kemudian memperingatkan raja untuk meninggalkannya dan berkata bahwa Fitzfir pasti bersalah. Tapi raja tidak mendengarkan. Serangan kedua pun datang dari kedua sisi. Segera raja pun kalah dan Besem mengambil Fitzfir pergi. Raja kemudian mengutuknya bahwa jumlah hari akan lahir di Pancal yang akan menjadi alasan kematiannya. Adegan pun berubah. Putri Ambakasi mendapatkan informasi dari pengawalnya bahwa tidak ada cara untuk mencapai sisi lain. Amba pun memerintahkan untuk membakar tanaman. Dia tidak mendengarkan. Amba akhirnya membakarnya sendiri dan mencapai sisi lainnya dan bertemu dengan seorang pria di sana. Kemudian Besem memaksa Fitzfir untuk memegang pedang dan latihan, tapi dia benar-benar mabuk karena alkohol.
Besam pun kecewa. Satyavati melihat perilaku ketatnya dan marah padanya. Dia pun kemudian mengatakan bahwa Yudhishthira tidak perlu melakukan itu karena Besam adalah orang penting untuknya. Dia mencoba untuk membuatnya mengerti bahwa dia akan menjadi raja dan dia harus mengerti tanggung jawab. Tapi sekarang dia belum mengerti. Selanjutnya, Krishna pun ditampilkan. Katanya bahwa suatu saat orang tua lupa untuk mengembangkan karakter guna menjamin masa depan anak-anaknya. Padahal sebenarnya jika Anda mengembangkan karakter di masa depan Anda sudah terjamin. Satyavati di tempat lain meminta Bhisma untuk tidak bersikap kasar terhadap Vichitravirya. Bhisma kemudian mengatakan kepadanya bahwa itu perlu karena dia adalah gurunya. Satyavati akhirnya meminta Bhisma untuk meminta tangan putri Raja Kasi untuk menikahkannya dengan Vichitravirya. Sesaat kemudian, Bhisma memasuki Swayamvara dan meminta raja untuk mengirim putri bersamanya. Dia ingin menikahi salah satu putri raja. Raja Salva kemudian yang terus mengawasi Amba memintanya untuk bertarung dengan Bhisma. Bhisma yang sangat terampil akhirnya bisa mengalahkan Raja Salva. Amba yang masih mengawasi kemudian masih terus ingin menikah dengan Raja Salva karena dia telah memilihnya, tapi Bhisma tetap bersikeras. King Salva pun mengatakan bahwa dia tidak bisa menikah dengan Raja Salva karena Bhisma telah mengalahkan Raja Salva. Dia kemudian akhirnya meminta Bhisma untuk menikahi Amba. Episode pun berakhir.